Welcome back to my channel and I'm Kevin. So di video kali ini gue mau nge-share dan nge-review dan juga di sini gue mau ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian nih. Sama nih pertanyaan tentang kamera 3D, kayak berapa sih bang harganya kamera 3D nih Nishika ya kan? Terus belinya di mana sih bang? Nah, dan juga sebelumnya kan gue udah pernah nge-review nih tentang kamera 3D. Kamera pertama gue itu Reto 3D. Kamera 3D yang kali ini yang gue punya, menurut gue tuh the real kamera 3D itu ya ini gitu loh man, Nishika. Ya sebenarnya tuh nanti aja kita bahas, kita pindah dulu. Bentar, kita intro dulu. Intro. Oke, so ya kita lanjut. Sebelum gue bongkar nih, ya yang gue dapetin kamera 3D-nya itu bukan batangan dan juga bukan second, bukan bekas. Jadi baru, padahal kameranya udah lama banget dan gak diproduksi lagi. Dan gue dapet tuh sebaik ini gitu loh. Ini satu paket. Dan gue bakal bongkar ntar dulu. Tapi gue mau sharing dulu di sini. Berapa sih bang harga kameranya dan gue beli itu di mana? Dan juga kamera 3D yang bener-bener kamera 3D itu apa sih gitu. Nah, gue bakal jawab satu-satu nih. Gue beli itu sebenarnya gue beli di Tokped. Nah, gue kebetulan waktu itu nyari dan gak dapet. Selama 3 bulan gue nyari, akhirnya gue dapet bener-bener yang baru gitu loh man. Soalnya banyak juga sih yang jual tapi yang second. Nah, dan harganya itu gue dapet 12 juta. Dan sebenarnya beberapa yang jual bekas, jadi cuman batangan doang, ada flashnya, itu harganya 7 juta sampai 11 juta. Jadi Nimslo juga harganya segitu. Waktu itu gue mikir gitu kan, kalau gue beli second nanti rusak. Dan kalau semisal rusak nih, kan otomatis udah gak ada spare partnya ya kan. Lo harus beli lagi satu kamera yang sama gitu biar buat mengganti yang rusak. Dan gue mikir kalau beli 2 kali atau 2 kamera, apalagi second ya kan, gue pasti mikir 2 kali. Nah kebetulan waktu itu gue sabar ya kan sampai nemu yang baru. Soalnya yang baru tuh sebenarnya ada di eBay, tapi karena gue mikirnya nih kalau gue beli di eBay harganya nyampe ke sini tuh takut gimana ngirimnya lama gitu loh. Nah kebetulan gue dapet di Tokped, orang Indonesia. Dia itu memang jual kamera analog tapi nggak banyak. Jadi kamera yang dia jual tuh kamera-kamera yang limited edition semua, Voigtlander, Leica Type R, Mamiya medium format, dan dia ngejualnya tuh bukan bekas. Jadi ini tuh kamera bekas disimpan gitu sama kolektor. Kameranya itu memang disimpan, dibeli pada zaman itu gitu, tahun 80-an dibeli terus disimpan sama dia, nunggu berapa tahun, puluhan tahun baru dijual gitu. Soalnya kamera 3D itu yang beneran pertama kali keluar, setelah gue searching, gue dapet di Wikipedia sih, kamera pertama itu Nimslo tahun 1980 itu pertama kali keluar. Dan Nimslo kan produksi sampai tahun 88. Nah akhirnya si Nimslo ini ngejual ke si Nishika gitu. Nishika tuh punya perusahaan namanya Nisei Corp apa ya, gue juga lupa. Nimslo ini ngasih ke Nishika, Nishikanya beli, akhirnya Nishika ini ngebuat kamera baru yang mirip seperti Nimslo, tapi Nimslo itu build-nya tuh besi man, dan lebih kecil gitu, kayak Reto. Nah kalau yang ini dia besar banget, bentuknya tuh lebih gede gitu, kayak kamera profesional pada zaman itu gitu loh. Real kamera 3D nih menurut gue ya, setelah gue baca juga itu Nimslo tuh punya keluaran lagi, itu namanya Burglo, itu lensanya 2, dan setelah itu dijual ke si Nishika tuh bikin lagi Nishika N8000 yang pertama kali, yang begini nih, yang kayak gue. Terus habis itu ada kamera Nishika N9000, dia pocket bentukannya kayak Nimstek. Nah terus banyak lagi cloningannya kayak Image Stage, habis itu Kalimar, itu tapi udah nggak produksi lagi. Yang sampai sekarang masih produksi itu namanya Reto, tapi menurut gue kurang. Dan yang menurut gue paling bagus ya Nimslo sama Nishika N8000 sama Nimslo lensanya yang 4, bukan Burglo. Jadi kayak gitu. Nah jadi si Nishika ini dia lanjut produksi dari si Nimslo tahun 89. Jadi kamera ini baru keluar tahun 89 dan gue dapetnya barang ini tahun 91. Soalnya gue dapet roll film dari Nishika yang expire tahun 91 man. Jadi kayak gitu. Nah dan si Nishika ini berhenti produksi itu tahun, kalau nggak salah itu tahun 97 apa ya, apa 96 gitu. Nanti gue lanjutin di akhir, kita bongkar dulu ya kan. Siapa tuh kalian penasaran isinya tuh apa aja sih, yang gue dapet tuh apa aja. Oke,
So lanjut. Oke, so gue lanjutin di bagian pertama dulu nih. Jadi gue dapet buku. Jadi bentuknya tuh kayak buku, kayak majalah, tapi cuman gini doang nih, iklannya doang kayak gitu loh. Dia nih ngasih tahu isinya tuh apa aja gitu loh. Dan sebenarnya kalau kita beli satu paket di zaman waktu itu masih produksi, itu sebenarnya tuh ada dapet 1 2 3 4 5 6 7. Dapat 7 man. Jadi tuh ada flash, lu dapat flash Nishika, bukan flash universal. Terus ada Nishika tripod. Maksudnya bener-bener dari mereknya si Nishika itu sendiri. Terus dapat deluxe camera bag, tas yang gede. Ini yang ini nih. Nah kan gue nggak dapet nih yang ini, case-nya gue dapet. Dan juga professional camera strap. Jadi strap yang gede, lens kit kayak cleaning kit gue dapet. Terus satu lagi Nishika film, roll filmnya man, gue dapet juga roll filmnya. Dan tahun 91, dan kelihatan itu dibeli tahun 91. Oke, jadi yang dari sini itu ada 7, gue nggak dapet tuh ada 2 Nishika bag yang gede, yang buat bawa barang-barangnya. Terus satu lagi sama kamera strap yang profesional. Nishika juga punya strapnya sendiri, tapi kecil. Nah itu doang. Nah jadi orang dulu tuh bikin pakai kamera 3D itu bukan buat ke digitalin. Jadi mereka buat di print dalam bentuk apa ya, 3D gitu loh. Jadi kalau dulu gerakin tuh bakalan goyang gitu loh man. Jadi benar-benar 3D. Jadi hasil 4 foto tuh ditumpuk berbentuk 3D. Oke, gue lanjut ke bagian yang paling kecil dulu ya kan. Nih gue dapet roll film. Nih roll film itu bau banget. Dan ini tuh expire tahun 91 bulan November. Nah ini kelihatan nih kamera tuh dibeli pada tahun 91 di bulan November gitu. Dan ini cuma 24 frame. Jadi kalau dibagi 2 itu cuma dapat 12 video 3D stereoscopic. Dan ini itu gue buka nih ya biar kalian tahu. Kayak gini bentuknya. Itu bau banget, soalnya tinta. Jadi udah lama banget, udah puluhan tahun. Itu tinta tuh kan cair yang padat tuh. Itu bakalan memuai, akhirnya tintanya jadi bau gitu. Soalnya tinta kayak air pasti bakalan memuai kan walaupun didiemin kayak gitu. Nah, ini gue buka, ini tuh belum dipakai sama sekali. Bau banget. Nishika, ISO-nya 100. Bener-bener dari Nishika. Dan pas gue beli waktu itu, ya gue nanya ini masih bisa dipakai apa enggak gitu ya kan. Terus kata abangnya bilang sama ke gue, mending gak usah dipakai deh bang, lu simpen aja. Soalnya sayang gitu kata dia gitu. Disimpen aja buat koleksi kata gitu. Siapa tahu ntar mau dijual lagi lebih mahal katanya gitu. Di sini gue dapet cleaning kit, jadi bersih dari si Nishikanya. Dan ini nggak pernah gue pakai. Gue buka, apalagi pas pertama kali gue beli pasti gue buka. Ini sekarang juga gue buka kan. Ini airnya tuh masih banyak. Gak pernah gue pakai. Dan dalamnya tuh ada ini tadi nih pembersih, terus liquid air, pembersih buat kamera, terus tissue paper. Anjir bahasa Jepang dong. Ini belum dipakai sama sekali, masih ada 50 sheets. Belum dipakai sama sekali sama gue. Ada apa nih kayak? Ya cotton bud. Terus terakhir ada kain pembersih Nishika dari Nishika sendiri man. Belum gue buka. Jadi ya udah gue simpen aja deh, pakai yang lain aja. Sayang ya kan. Kita lanjut ke bagian ini tuh kalau nggak salah gue dapet pouch, pelindung kameranya. Tapi karena gue udah buka, ya kan. Gue udah buka. Dan ini tuh pas gue buka pertama kali, pas udah nyampe ke sini, ini tuh kulitnya tuh lepas dia man. Soalnya kayak udah lama banget ini memang nggak pernah dipakai, disimpan doang. Terus kulitnya pada kelepas, tapi nggak banyak, cuma dikit-dikit doang di ujung-ujungnya, sisi-sisinya. Terus ya akhirnya gue buka, lengket, gue masukin kulkas, tetap lengket. Jadi kayak gitu. Ini dapat merah bag buat si kameranya, bukan kamera yang gede. Nah, gue lanjut. Ini masih belum gue buka, masih diplastikin man. Jadi ini tuh kaset pada zaman waktu itu tahun 80 ya kan, 89. Ini keluar tahun 89. Ini masih pakai VHS. Jadi kalau lu mau muter kaset tuh kan setelah VHS tuh VCD, VHS ada satu lagi. Apa ya? Gue lupa. Habis itu VCD yang linker. Ini tuh sebenarnya isinya tuh iklan. Karena gue waktu itu nggak, ya sampai sekarang juga dulu mungkin punya ya, orang tua gue punya tapi gue nggak punya. Dan sayangnya sih kalau gue buka juga, gue nyoba soalnya di YouTube tuh ada isinya tuh apaan ini. Jadi isinya tuh iklan, dan yang iklanin itu adalah aktor horor. Jadi kayak gitu man, sama kayak di intro gue tadi kayak gitu. Jadi ya ini tuh isinya tuh iklan gimana cara makainya. Jadi ini kurang lebih setengah jam dari VHS ini. Jadi kayak gitu man. Dan ya ini belum gue buka sama sekali, masih diplastikin gitu loh. Oke, jadi kita lanjut. Dan ini tuh flashnya, gue bilangin dulu. Jadi kamera dan flashnya itu lebih susah nyari flashnya, sangat rare banget. Gue sampai bingung. Kalau sebenarnya bisa pakai universal kalau lu mau beli bekas ya kan, bisa pakai universal bisa. Tapi karena gue kekeh kayak pengen beli yang lengkap segala macem bla bla bla. Dan itu sebenarnya paling susah dicari daripada kameranya itu flashnya. Flashnya susah banget dicari, apalagi rollnya man. Nah jadi isinya itu adalah bentukannya tuh masih kayak styrofoam man. Jadi kayak dulu kamera dulu tuh masih pakai styrofoam.
Nishika, betul-betul styrofoamnya juga bentuk Nishika gitu loh. Nah isinya kayak gini, flashnya itu udah dibuka dan kameranya tuh sebenarnya udah dibuka buat apa? Soalnya yang punya itu pasti nyobain dulu gitu loh, nyobain dulu masih berfungsi apa enggak sebelum mereka ngejual gitu. Nggak mungkin kan mereka nggak nyobain tiba-tiba pas udah kejual ya itu nggak berfungsi. Nah terus gue dapet di dalamnya tuh manual book doang satu kayak gitu man. Jadi isinya tuh kayak gini doang. Kameranya belum gue tunjukin ini, belum gue buka sih soalnya. Ini tuh flash itu gede banget man. Gua lanjut dan yang terakhir udah semua ya. Yang terakhir ini kameranya nggak ada di dalam sini, udah gue buka. Ini tuh kamera Nishikanya, boxnya itu gede banget dan ini tuh masih dipakai waktu pas ngirim masih ada luarannya ini loh. Kalau flashnya kan udah nggak ada tuh, ini masih ada man nih, masih ada gitu loh. Ntar gue buka dulu. Sama kayak tadi masih pakai styrofoam, kamera zaman dulu banget nggak tuh? Masih pakai styrofoam. Bentukannya dalamnya adalah ini masih. Nah kita dapat manual book dan ini manual booknya belum dibongkar sama sekali itu loh man. Ini dalamnya apa ya? Manual book sama kartu garansi kayak. Mungkin ada stikernya, nggak tahu gue. Mungkin ada posternya juga kali ya. Belum gue buka nih sumpah, masih diplastikin banget. Belum gue buka soalnya kayak sayang aja gitu loh. Soalnya yang gue pakai kan cuma kameranya doang gitu. Ini gue simpen dulu. Dan isinya ya udah. Ini masih ada ini sama kayak tadi nih. Nishika. Nah terus ada strap, gue dapet strap dan ini tuh strapnya belum dibuka waktu itu. Memang belum dibuka gitu loh man, memang dari sono ya. Terus gue buka, gue sobek dikit kayak gitu. Terus ini silica gel, baterainya nih tahun berapa nih? Tahun waktu itu kali ya. Sanyo, gila Sanyo Sanyo ada gak sih? Kayaknya ada deh, tapi nggak kayak gini bentuknya. Ini tahun berapa nih gila? Deh, gue dapet itu dah. Wait, jadi barusan abis gue buka penasaran gue kira ada stikernya. Gue dapet buat ngirim email dan masih ada tulisan Nishika no. Gue dapet dua buat nyuci roll filmnya. Terus ada formulir ya buat pas beli, dapet 2. Ini kartu garansi. Ini buat lu ngirim postcard, kartu pos. Ini masih ada, masih kerasa banget nih. Terus di sini gue dapet kayak cara mengambil 3D yang baik for taking the best 3D photo kayak gini man. Masih ada gerinjil kayak ini kertas tapi ada timbul gitu lah, atau enggak? Best deh. Dan cukup unboxingnya, reviewnya belum ya? Kita lanjut. Lah kamera 3D mana nih bang? Tadi cuma buka kotak-kotaknya doang. Nah kamera 3D itu ini dia Nishika N8000, gede banget nggak tuh? Nah ini back buat kameranya, bukan back yang gede. Yang gede gue nggak dapet. Gue buka dulu. Nah jadi bentukannya kayak gini, ganteng banget. Ini kamera tempur nih gue pakai. Gue pengen nyari lagi sebenarnya satu lagi dan ini cara pakainya. Lu tinggal masukin roll filmnya. Terus ya udah lu jepret dan habis itu lu kokang. Gitu, simple banget itu. Oh iya, nah jadi gue dapat strapnya tuh kayak gini dari Nishika ya, dari kameranya, bukan strap yang profesional yang gede. Bentukan dalamnya tuh kayak gini bentukan dalamnya. Nah, terus juga ini bakalan gue pakai, gue pasang dulu. Nah jadi contohnya tuh adalah ya kayak lu masang ke roll film aja gitu, biasa kamera analog biasa gitu ya kan, sama. Lu tutup sampai ngait, habis itu lu udah lu kokang. Karena gue nggak mau masang aja nih, gue simpen dulu. Terus juga di sini lensanya itu ada 3 bukaan, jadi kayak ada f-nya, ada yang kecil, ada yang besar, ada f8, f16, f22 kalau nggak salah gue. Jadi ada yang di dalam rumah, terus ada yang di luar outside, ada matahari, terus ada awannya, terus juga ada yang matahari full. Ini buat di luar. Kalau yang di rumah nih ada tanda rumah, itu buat di dalam gitu. Dan gue ini tuh pakai baterai AA 2 biji. Dan kalau nggak pakai baterai juga sebenarnya tuh masih bisa dijepret gitu loh man. Ini tuh sebenarnya pakai baterai tuh buat ini tuh ngasih tahu ini tuh hidup apa kagak kayak gitu man. Nih ini ada tanda merahnya nih. Nah terus ini tuh modelnya tuh kalau Nimslo kan bener-bener dia kayak kamera analog banget gitu loh. Kalau ini udah semi digital, tapi nggak ada digitalnya gitu man, tetap analog. Jadi di sini tuh gue kira awalnya pertama kali gue beli juga, ini awalnya ini tuh LCD layar gitu loh man, yang ini nih. Nah ternyata ini tuh adalah cuman ngasih tunjuk kayak ideal buat nembak atau jepret tuh berapa jaraknya, backgroundnya tuh berapa jaraknya, terus kalau midground, foreground tuh berapa jaraknya kayak gitu. Dan ini tuh bentukannya kayak digital tapi nggak hidup ya kayak gitu deh bentukan ininya. Terus flashnya adalah, dan ini nggak dapet tasnya, ini gue pakai tas, ini gue punya tas deh gitu. Flashnya tuh kayak gini man, Nishika, gila ganteng banget nih sumpah flashnya. Nih gue pasang dulu. Ganteng banget man. Nah terus bentukannya kayak gini. Flashnya tombolnya cuma satu buat hidupin dan offin doang. Dan ada ciri khasnya kalau kamera analog tuh, kalau flash itu ada bunyi kayak gitu, kayak yang biasa gue upload 3D di Instagram nih.
Nah kayak gitu man. Jadi itu istilahnya kayak ngecas. Flashnya pakai baterai 4 baterai AA. Nah soalnya ini boros banget makan baterainya. Ini ada 4 baterainya dan ini boros banget. Dan setiap gua make habis 4 roll pasti gua ganti. Soalnya bakalan lumayan agak lama, 10 detik baru hidup ngecasnya. Ini ada indikator nyala mati. Ini kalau nyala nih gue pencet, nih ada tombol pencet. Gila tuh. Nah terus kalau baterainya baru gitu loh, baterai baru lu ganti itu 2 detik, harus 1 detik langsung hidup dia man, indikatornya langsung nyala. Soalnya masih baru ya kan. Terus kameranya ini baterainya masih hidup. Gua dari pertama gua beli belum gua ganti. Deh itu doang. Dan cara makanya gimana bang? Cara makanya tadi kan udah gue jelasin, dan kali ini kayaknya gua nggak bakalan hunting di video ini. Jadi gua bakal ngasih tahu reviewnya dulu. Kalian aja deh gua ngasih tahu cara ngeditnya juga. Gua bakalan ngasih tahu hasil-hasil yang udah gua pernah pakai, dan gua mau sharing sedikit lagi. Dan cukup udah sampai segini aja nih buat si kameranya. Oke, jadi ya kita pindah dulu deh. Oke, jadi setelah kalian tadi kan udah kasih tahu tuh gimana cara masukin rollnya, habis itu gimana cara ngeteknya. Kalau mau nge-freeze hitung dulu 1 2 3 buat hasilnya. Nah, jadi kalau udah dijepret terus nanti kan kalian rewind tuh. Nah, ada tombol rewindnya tuas di bawah, dan juga kalian itu nanti bakalan nyuci roll filmnya itu ke develop dan scan. Jadi dev and scan. Dan gue biasa itu di Labrana di Jakarta. Kalau di Jogja gue biasanya di anak analog. Berstoreria pernah gue 4 kali tapi gagal semua. Dan ya jadi nanti hasil fotonya itu dikirim tuh ada 72 foto, karena ini sekarang kan roll film tuh 36 expire dan kita pakai 35 mm. Jadi setiap frame itu dibagi 2. Jadi kayak satu frame, satu kotak nih. Itu ada 2 foto. Nah, ini kan ada 4 lensa. Jadi ada 4 lensa. Jadi setiap 2 lensa itu satu kotak. Jadi satu frame. 4 lensa itu dapat 2 frame dan dapat 4 foto. 4 foto tuh dapatnya dari 2 frame dan hasilnya 4 lensa. Soalnya ini ada 4 lensa ya kan. Kecuali Reto 3D atau kameranya yang lensanya 3 itu makannya 1,5 frame. Dan hasil fotonya itu jadi dikirim nanti ke email kalian, dan bentukannya tuh kayak gini man. Jadi bentukannya tuh ada 4 foto dari lensa ini kan, hasilnya 4 nih, sekali jepret tuh 4 kan hasil. Dan nanti totalnya tuh dari 36 expire, 36 frame itu nanti dikirim 72. Dan nanti buat dijadiin 3D-nya itu jadi akhirnya kalau lu dapet semua nggak ada yang kebakar itu 18 video 3D stereoscopic. Dan cara ngeditnya adalah nih, gua kasih tunjuk sekalian ya. Cara ngeditnya nih, lu tinggal masukin ke Photoshop. Habis itu lu masukin nih, contoh kita mau bikin satu video 3D stereoscopic. Nah, lu masukin dulu, habis itu lu drag dan posisinya tuh harus urut. Lu matiin layer yang paling atas dan yang ke bawah, dan sisain yang 2 terakhir. Dan foto 2 terakhir tuh tetap dihidupin, dan kalian harus di sini tuh stretching namanya. Sama kayak ngedit Hyper 3D dan 3D stereoscopic. Ya, Effect 3D juga sama. Kalian di sini harus stretching satu-satu, harus dipasin di bagian mana, di bagian muka. Gue seringnya di bagian muka sih. Kalau misalnya rame banget kalian fotonya, kalian bisa pasin di bagian tengah atau orang yang ada di tengah. Lakuin itu sampai ke semua layernya sampai atas. Nah, habis itu kalian pergi ke timeline. Nah, kalau misalnya nggak ada timeline, kalian pergi ke help atau search di Photoshop kalian search. Di situ kalian ketik timeline. Nah, terus kalian klik, kalian tinggal atur aja tuh yang itu kan ada 4 layer tuh kan. Nah, yang layer pertama atur dari 0 frame. Nah, itu biarin. Nah, layer kedua itu geser ke kanan dari 0 frame sampai 4 frame. Nah, yang layer ketiga itu geser lagi ke kanan dari 0 frame sampai frame yang ke-12. Layer terakhir yang keempat itu dari 0 frame lu geser ke frame yang ke-16. Nah, lanjut dari yang frame yang keempat tuh lu geser bagian kanannya ke kiri itu ke frame 20. Nah, yang bawahnya juga. Jadi setiap frame tuh beda 4 frame. Dan yang terakhir lu samain aja kayak frame yang ketiga. Dan hasilnya ya udah kayak gini man. Dan play videonya, dan di sini cuma makan 1 detik, dan klik yang loop kayak gitu. Jadi hasilnya kayak gini man. Nah, kayak gitu. Jadi semua hasil foto 72 tadi itu cuma dapat 18 video 3D stereoscopic, dan hasilnya kayak gitu. Kan gampang banget kan? Gue mau sharing dikit ya. Gue taruh dulu, ya kan? Nah, jadi gue mau share keluh kesah gue main analog. Dan ini itu semua kebanyakan itu dari kamera 3D, dan banyak banget kayak gue udah habis 28 roll film, ditambah itu 2 tuh jadi 30 roll film ya kan. Dan ini juga gue nggak tahu nih bakalan mau dijadiin apa gitu. Banyak banget nih man nih. Gini banyak nih, gue bingung sampai kayak aduh gila mau dibikin jadi apaan. Kita kan punya seninya sendiri, dan ini termasuk hobi gue, dan gue ngasih makan hobi gue. Tapi selama gue pakai kamera ini tuh buat kerja, kayak ada orang mau bikin video 3D ke gue ini gitu ya kan. Dan gue habis roll 28 roll film belum nyampe setahun. Gue beli di bulan Mei tahun lalu, dan ini tuh sebenarnya gue mau unboxing dari tahun lalu, yaitu gue skripsi akhirnya nggak jadi.
di-cut dulu sampai sekarang akhirnya gue bikin. Dan stop motion yang di awal video tadi sebelum gue intro, setelah gue beliin gue langsung bikin stop motion. Dan 28 roll film ini ada 5 roll yang gagal, sambil eksperimen juga dari beberapa roll juga gue make fire film juga, dan ternyata ada salahnya di bagian develop. Jadi gue ada satu tempat cuci rollnya, di situ ternyata jelek banget hasilnya, soalnya roll filmnya gue nyoba yang bagus juga tetap jelek hasilnya, jadi hancur kayak gini itu. Jadi gue dari 28 roll yang berhasil bagus tuh 22 nih. Kalau gue hitungin harga roll tuh satunya 150.000 lu nyuci roll film 50.000, gue lebaran 50.000. Gue sering pakai Ultramax harganya 150.000, nyuci roll film tadi tuh 50.000, angka 200.000 ya, kayak 200.000 dikali 28 roll film 5.600.000 man, gue habis 5.600.000. belum ada setahun nih sebanyak ini nih, gila lu. Aduh. Jadi gue mau ngasih saran kalian baru mau main kamera analog atau mau terjun. Nah, di sini gue ngasih tahu 50-50 hobi yang mahal menurut gue ya mahal gitu loh. Pada saat gue waktu itu masih kuliah dan sekarang udah kerja, tetap aja gitu loh man, roll film mahal, gak ada yang murah man soalnya. Dan yang baru mau terjun gue saranin pikir-pikir dulu. Kecuali kalian memang punya uangnya banyak atau penghasilan yang banyak gitu ya, apalagi yang masih sekolah atau yang masih kuliah, pikir-pikir dulu. Soalnya gue waktu kuliah gue memang bener-bener ngasih makan hobi gue analog gitu loh, buat nyoba eksperimen segala macam. Memang habis di sana, tapi gue nggak pakai uang makan terus pakai buat uang kebutuhan, enggak. Jadi gue tuh waktu itu nabung, sisihin duit berapa bulan ini tuh bisa kira-kira dapat berapa roll, gue sisihin, oh dapat berapa 4 roll kayak gitu ya kan, kayak gitu contohnya kayak gitu ya. Gue saranin kayak gitu kalau mau kalian pakai kamera 3D, soalnya analog biasa aja itu menurut gue boros, apalagi kamera 3D. Jadi cuma dapat 16 jepret satu roll gitu loh, cuma 16 kali gitu, 16 jepret. Nah kan kalau menurut gue nih ada seninya ya main kamera analog ini tuh, ada seninya gitu loh, kayak nggak bisa ngehapus ngulang, apalagi ada yang salah lu nggak bisa diulang gitu loh. Dan itu tuh ada seninya gitu loh, jadi nggak sembarangan kayak barang jepret segala macem, nggak. Kayak 3D juga ada seninya gitu, pikir lagi gitu loh, pikir lagi gitu man, jangan sembarangan. Dan bagi kalian yang udah main analog terus mau pindah kamera 3D, tetap aja gitu gue saranin pikir dulu ya kan, tapi nggak apa-apa gitu loh, nyobain aja gitu. So ya gitu aja, dah cukup sekian, dah banyak banget gitu. Jadi buat yang nanya lagi, gue gampar. Udah pokoknya jelas banget. Yang mau nanya nggak apa-apa, silahkan bertanya gitu, tapi di kolom komentar. Oke? Masih ada yang bingung atau masih kebanyakan terlalu banyak basa-basi ya kan, bacot banyak banget. Ya gimana lagi biar jelas. Terakhir man, jadi gue di sini kebetulan gue lagi bikin, bukan lagi sih, udah bikin merchandise. Pre-order itu udah habis. Jadi gue bukanya tuh pre-order 4 kali dari bulan Januari kemarin, awal Januari tanggal 1 sampai akhir Februari kemarin. Gue bikin pre-order baju 3D Planet Merch namanya. Jadi dan itu bisa pakai filter di Instagram. Bentuk desainnya tuh kayak gini, bagian depan ini logonya, dan bagian belakang tuh kayak gini. Jadi buat yang mau beli atau mau order, penasaran, kalian bisa langsung follow Instagramnya 3D Planet Merch. Dan itu konsepnya tuh 3D, dari kamera sih 3D juga, Nishika, dan ada desain Nishikanya juga. Dan ini eksklusif. Mantep gak tuh? Sekarang udah gak PO lagi, jadi sekarang sisa ready stock. Ready stocknya itu cuma 3 lusin. 3 lusin ada warna putih, warna hitam, sama warna tie-dye kayak gini. Dan ya kalian bisa langsung kunjungin 3D Planet Merch. Jangan lupa di follow dulu. Oke, so ya. Dah cukup sekian, semangat buat kalian yang mau main analog dan baru mau mencoba analog. Gue saranin sih jangan terburu-buru banget, lihat dulu ya kan, pelan-pelan. Dah cukup sekian, jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman yang mau main kamera analog dan mau main 3D juga tahu, biar mereka juga teracuni gitu ya kan. Lakukanlah, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Harus suka lah kalian sama video ini, pokoknya jangan lupa buat like video ini. Dan ya cukup sekian, thank you for watching, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan see you next time, bye bye.